Waalaikumsalam. Nah, kerabat. Tawang Pak. Alhamdulillah, salam sehat. Aduh hapunten. Aduh, Ganggu salah waktunya. ruas, Teh. Mohon maaf diganggu Iya. waktunya, Pak. Ada apa ya? Ini Pak, ini masalah mau di supervisi ya Pak. Jadi saya minta bantuannya untuk supervisi. Perencanaannya udah Bapak bikin? Udah. Coba boleh saya lihat ya. Mohon maaf ya. Ini bukan untuk menilai atau misalnya menggurui dan sebagainya ya. Iya, iya. Ya kalau menurut perencanaan sudah cukup baik. Ya pengen Bapak pelaksanaannya. Nah dalam pelaksanaannya Bapak kira-kira tujuannya dalam pembelajaran ini tujuannya apa? Kebetulan Pak untuk sekarang itu adanya bab 3 itu maksudnya pendidikan akhlak beragama. Jadi tujuan pembelajaran saya di sini supaya anak itu bisa menerapkan akhlak mudah atau mengetahui jadi mengetahui apa saja yang termasuk akhlak majmumah, itu akhlak yang jelek. Karena lihat dari sekarang karakter anak itu tentang akhlak majmumah itu lebih belum diterapkan. Jadi anak ketika salah berburu biru pun tidak baik ya. Itu di kendaraannya. Berarti karakter akhlak Ya, tujuannya agar akhlak anak itu bagus ya. Semoga berhasil Pak. Amin. Kira-kira Bapak tujuannya sudah cukup bagus. Modulnya pakai modul apa? Kebetulan saya akan mencoba dengan problem bahasa Indonesia yang mana nanti dimunculkan satu masalah supaya anak menganalisis. Nah di sini kenapa mereka itu tidak bisa menerapkan akhlak yang baik, tapi kebanyakan hal itu menerapkan akhlak yang buruk kalau nanti tidak akhlak majmumah gitu. Ada dua bedanya. Ya saya percaya yakin modul yang Bapak pakai pasti kan modul yang menurut Bapak sangat baik ya. Nah kira-kira harapan Bapak dalam pembelajaran itu penilaiannya kalau dilihat dari rentang nilai 1 sampai 10 kira-kira tercapai ke angka berapa Pak? Ya, pinginnya mudah-mudahan 8 Pak, Sampai ke 8, 9 8, 9, 10 ya. Ya mudah-mudahan saya doakan ya semoga berhasil. Pelaksanaannya kapan? Mudah-mudahan minggu ini. Ya saya ucapkan selamat untuk melaksanakan tugas ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya. Amin, amin, amin. Ada yang bisa saya bantu lagi? Mungkin nanti Pak untuk refleksinya ya di antara refleksi ini dan mudah-mudahan pembelajaran ini yang akhirnya anak itu bisa menerapkan akhlak majmumah yang baik. Jadi Amin. akhlak yang buruk. Iya, amin. Ya, selamat untuk kerja ya. Ya, siap Untuk Pak. mengajar. Mohon maaf Pak diganggu Ya. waktunya. Terima kasih Ya, sama-sama. atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Stop, sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabar kalian pada siang hari ini? Semangat ya. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, saya akan lanjutkan dulu siapa hari ini yang tidak hadir. Dama, kenapa Dama? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Dama diberi kesembuhan. Amin. Baik, silakan untuk ketua kelompok atau KM untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan KM. Sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
lanjutkan untuk tadarus dulu, yaitu surat Al-A'raf ayat Al-Isra ayat berapa? Al-Isra ayat 26 sampai 27 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kitabun wal miskina wa nasabiri wa tubadir tabdira. Inna mubadirina kanu ikhwanan syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, untuk hari ini insya Allah kita akan membahas bab ketiga, yaitu materi tentang manfaat dengan menghindari menjalani hidup penuh berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasud. Maksudnya menghindari dari sifat mazmumah. Oke. Mana? Karena kalau kita intinya imannya rendah, maka akan muncul akhlak mazmumah. Itu ya. Nah, mungkin yang harus Anda ketahui itu. Nah, selanjutnya apa tujuan pembelajaran untuk hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasud. Yang kedua, peserta didik dapat menciptakan karya berupa quote atau kata mutiara dan mempublikasikan di media sosial yang mengandung konten manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasud. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bahwa sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasud adalah larangan agama. Yang keempat, peserta didik dapat mengimplementasikan itu berarti mempraktekkan menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasud. Oke, ini untuk tujuan hari ini ya. Nah, sebelum saya lanjutkan supaya kita tidak ngantuk, biar kita bersemangat, kita akan ada ice breaking dulu. Oke, masih ingat? Oke, tepuk 1, 2, 3, 4 sampai 5. Oke, baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kurang semangat, satu kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, masih ada yang tidak konsen. Oke ya, baik. Nah, tadi kita lihat mungkin ada apa di antaranya, mungkin siapa yang tahu tentang pengertian yang disebut dengan akhlak majmumah? Oke. Raisa apa? Menurut bahasa akhlak majmumah berarti perilaku yang buruk, dan menurut istilah akhlak majmumah adalah sifat-sifat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang membawa dampak negatif baik bagi hidup maupun masyarakat. Oke, itu diantaranya. Jadi akhlak yang buruk yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh, ada yang mencontohkan? Contoh akhlak majmumah? Takabur, betul. Hasud, ria, sum'ah itu. Oke ya. Baik. Nah, untuk hari ini tadi kan di KD-nya ada bahasa mengimplementasikan atau menganalisis. Nah, saya akan memperlihatkan. Kita belajar dari gambar ini. Amatilah gambar, kemudian sampaikan pesan moral untuk setiap gambar. Apa pesan moral dari yang Anda lihat di sini? Tidak boleh berpoya-poya, tidak boleh menghamburkan uang. Tuh. Nah, di sini tidak ada ya. Apa yang akan Anda lakukan jika mendapat nikmat seperti pada gambar di samping? Coba, apa yang Anda lakukan? Banyak uang, rumah bagus, mobil mewah. Oke, bersedekah, bersyukur. Pintar banget ya. Jadi, tapi biasanya kalau orang udah punya uang lupa ya bersedekah. Nah, kita disuruh bersedekah ya. Oke, nah ini Anda tinggal dilihat video film pendek, maaf ini tentang majmumah. Nah, sedikit aja ya. Kita lihat.
yang di belakang. Kelihatan. Yang ada tuh dandar. Oke ya, kita perhatikan. Ini adalah termasuk contoh film pendek akhlak mazmumah. Nanti Anda analisis apa saja yang ada di dalamnya. Jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6045. Oh, gitu kan. Ya, ini orang. Ya Allah. Oke, baik itu ya. Sudah Anda dapat pahami, Anda bisa menanalisis ya. Oke, baik. Nah, untuk tugas Anda setelah kalian melihat dari film pendek tadi, kita akan membagikan LKPD. Di sini kan terbagi 4 kelompok ya, yang sudah Bapak set dalam WA. Jadi kalian kerjakan yang tadi Anda lihat isi dalam LKPD ini ya. Oke. Kelompok 1, siapa kelompok 1? Oke. Ini untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan apa yang telah kalian pahami dari yang Bapak tampilkan di video yang tadi. Oke. Hidup berfoya-foya sering diartikan sebagai gaya hidup yang mengutamakan kesenangan, pengeluaran berlebihan, dan mengabaikan tanggung jawab. Ini bisa melibatkan berbagai aktivitas seperti berpesta,
membeli barang mahal atau menjalani kehidupan yang glamor tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Meskipun mungkin terlihat menyenangkan di awal, hidup berfoya-foya seringkali membawa dampak negatif, seperti masalah keuangan. Dapat Bapak simpulkan, jadi intinya kita mempelajari bab ini adalah supaya kita bisa menjauhi sifat akhlak mazmumah. Karena kalau kita melakukan akhlak mazmumah, maka kita termasuk adalah orang-orang yang rugi, baik rugi akhirat maupun dunia. Baik anak-anak, untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan minggu depan silahkan kalian tadi yang membuat kata-kata mutiara untuk minggu depan, kalian cari kata mutiara tentang akhlak majmumah, beria, ya, takabur, sum'ah dan sebagainya per kelompok satu, itu dilaminating. Minggu depan dibawa, ya. Minggu depan dibawa dan nanti kita publikasikan di media supaya orang-orang bisa membaca bahwa ini adalah termasuk akhlak majmumah. Mungkin itu saja yang harus disampaikan. Kita tutup dengan doa. Ya, kifaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sawang Sona. Ada yang saya bisa bantu? Bagus. Kebetulan Pak, saya mau melaporkan hasil dari supervisi Pak. Tindak lanjutnya ya? Tindak lanjutnya Harus bagaimana? kan ya, betul Pak. Nah, saya untuk tindak lanjut, saya mau menanyakan seberapa jauhkah pencapaian pada waktu Bapak mengajar? Kira-kira berapa pencapaian? Alhamdulillah kalau saya lihat itu ada mungkin 85% Pak. Kebetulan kami menggunakan metode PBL dan dari PBL itu menganalisis apa yang saya tayangkan dan alhamdulillah ya, anak-anak ya sebagiannya ada yang sudah bisa memecahkan masalah itu. Iya. Terus kira-kira hambatannya atau gangguannya? Ya mungkin gangguannya diantaranya dari setiap kelompok masih ada anak-anak yang belum respon gitu ya, yang masih tidak kompak gitu sebagiannya. Itu satu. Yang kedua yaitu dari waktu juga. Ketiganya dari tempat Pak, kebetulan saya masuk di jam 10 itu udah gerah, panas dan tempatnya kecil ruangannya gitu. Berarti Bapak udah menyiapkan solusinya ya? Ya, Kira-kira solusinya bagaimana? untuk solusinya mungkin nanti untuk metodenya saya mungkin bisa ubah kembali dengan metode yang lain. Kedua mungkin akan diajak di luar ruangan juga. Tiganya untuk membangkitkan motivasi anak supaya anak bisa semangat kompak. Mungkin nanti akan ada sedikitnya saya dalam artian membangkitkan dengan adanya SDG atau yang lainnya gitu Pak. Ya, kalau begitu solusinya sudah disiapkan ya. Selamat aja untuk memperbaikinya dengan solusi yang Bapak ada ya. Apakah ada bisa yang saya bisa bantu lagi? Mungkin itu saja Pak untuk sementara ini. Mudah-mudahan saya menuntut untuk kedepannya bisa lebih belajar. Ya, mudah-mudahan Bapak semakin bisa berjalan lancar ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.